Selamat datang kembali di channel Jalan, Lihat, dan Cerita. Setelah minggu lalu kita mengunjungi universitas tertua di dunia yang ada di kota Bologna, kali ini kita akan mengenal kota tertua di dunia dengan bentuk yang unik dan masih berpenghuni. Berdasarkan data arkeologi, kota tua ini merupakan wilayah yang sudah dihuni sejak zaman Paleolitikum atau zaman batu sekitar 7.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Halo teman-teman, kita berjumpa lagi bersama saya Jeki di Jalan, Lihat, dan Cerita. Teman-teman, kalau minggu lalu kita sudah mengunjungi Italia Utara dan kita melihat kastil di Vignola, mengunjungi museum di Bologna. Nah, sekarang kita kembali lagi ke Italia Selatan. Tapi sekarang kita nggak kuliah teman-teman, kita ke sebuah daerah yang namanya Basilicata. Nah, sebuah daerah yang masih berada di wilayah Italia Selatan. Di belakang saya teman-teman bisa melihat ini adalah sebuah kota tua yang sangat indah, namanya Kota Matera. Nah, saya akan mengajak teman-teman melihat sesuatu yang sangat unik dan menarik dari Kota Matera ini. Ini adalah sebuah kota tua yang sangat indah. Kota tua ini dulunya adalah sebuah ngarai sungai dan perbukitan batu. Berjalan dengan seiringnya waktu, kota ini kemudian dibuat sebuah kota kecil atau desa kecil oleh masyarakat dari zaman batu, kemudian dibuat menjadi sebuah kota yang indah. Nah teman-teman, saya akan mengajak teman-teman untuk jalan-jalan melihat awalnya kota ini dibuat dari batu, perbukitan batu, kemudian sampai menjadi kota yang indah. Kita akan jalan-jalan ke sebuah daerah di sekitar Kota Matera dan kita akan melihat bagaimana sih Kota Matera yang tadinya adalah perbukitan batu kemudian menjadi sebuah kota yang indah. Yuk, sekarang kita jalan-jalan dan ikuti perjalanan saya di Kota Matera dengan cerita dan kisah-kisah yang unik tentang Kota Matera. Yuk teman-teman, kita jalan sekarang. Matera, sebuah kota tua yang terletak di wilayah Basilicata, Italia Selatan. Kota ini dikenal karena keindahan arsitektur tradisionalnya yang unik. Lokasi kotanya berada di atas bukit batu kapur, dikelilingi oleh lembah dan memberi keunggulan strategis bagi masyarakatnya untuk dapat bertahan hidup dan berkembang. Nah teman-teman, lokasi yang unik ini namanya adalah Sassi di Matera. Sassi dalam bahasa Italia atau sasso berarti batu atau kerikil dan ini merujuk pada dua kawasan utama di Matera yang terdiri dari kompleks gua yang dipahat di batu kapur. Sassi di Matera terdiri dari dua bagian utama yaitu Sasso Caveoso dan Sasso Barisano. Kedua bagian ini adalah daerah pemukiman yang sangat unik, dibangun di celah-celah batu kapur yang curam. Salah satu ciri khas Sassi adalah rumah-rumah yang digali langsung ke dalam batu kapur. Beberapa rumah bahkan terdiri dari beberapa ruangan yang saling terhubung melalui lorong-lorong yang sempit dan tangga batu. Di masa lalu banyak rumah ini tidak memiliki sistem pembuangan air yang memadai dan kehidupan di dalam gua-gua ini sangat keras. Nah teman-teman, pada abad ke-20 kondisi kehidupan di Sassi Matera ini sangat memprihatinkan. Banyak penduduk yang tinggal di dalam gua-gua tanpa fasilitas dasar. Tahun 1950-an, pemerintah Italia kemudian memutuskan untuk memindahkan penduduk dari kawasan Sassi ke perumahan yang lebih modern di bagian lain kota. Langkah ini diambil karena kondisi kesehatan dan sanitasi yang pada saat itu sangat buruk di daerah tersebut. Namun, pada akhir abad ke-20, perhatian terhadap Sassi mulai meningkat dan banyak orang mulai menyadari potensi budaya dan sejarah yang dimiliki kawasan ini.
Pada tahun 1986, kawasan Sasi dijadikan cagar budaya dan mulai mendapatkan perhatian lebih dari hal restorasi dan pelestarian. Nah, teman-teman, kalau kita lihat memang kota Matera ini sangat unik ya. Teman-teman bisa lihat bagaimana kota yang tadinya adalah sebuah perbukitan batu kemudian menjadi kota yang indah. Saking uniknya, kota ini kemudian sering dijadikan tempat syuting, salah satunya oleh Mel Gibson, salah satu sutradara terkenal yang membuat film Passion of the Christ. Sepanjang jalan ini nih teman-teman, salah satu tempat film itu dibuat. Dan nanti saya akan mengajak teman-teman untuk ke area perbukitan sebelah sana. Saya akan turun ke bawah, kemudian menyeberang ke perbukitan batu itu dan melihat seperti apa bukit batu yang tadinya bukit batu dan ngarai sungai, kemudian dibuat oleh masyarakat menjadi sebuah kota yang indah seperti Matera ini. Teman-teman bisa melihat lanskapnya, kemudian di area sebelah sana. Itulah kenapa Matera dipilih sebagai salah satu kota tua yang unik dan menjadi situs warisan UNESCO. Nah, sekarang kita jalan lagi yuk. Kita lihat sepanjang kota Matera dan kita kemudian akan menuju ke Sasi Matera dan melihat perbukitan batu yang indah. Yuk! Nah, teman-teman, salah satu tempat terbaik untuk menikmati pemandangan spektakuler Sasi di Matera adalah dari sisi seberang jurang. Kita akan turun ke bawah dan menuju ke sebuah daerah yang disebut La Belvedere di Mujatimone di Taman Murgia Matarena yang merupakan lokasi adegan penyaliban dalam film Mel Gibson Passion of the Christ. Di sini juga kita akan melihat nanti gua-gua kecil tempat orang tinggal pada periode Paleolitikum yang lebih dari 7.000 tahun yang lalu. Dan kita juga bisa menghirup aroma tumbuhan herbal yang tumbuh liar di bawah kaki bukit. Nah, untuk melakukan pendakian ke Belvedere ini, teman-teman, kita akan memakan waktu sekitar 1 sampai 2 jam. Karena kita harus turun dulu, kemudian menyeberangi jembatan, dan naik ke sisi lainnya. Karena ini adalah daerah perbukitan batu, maka tidak ada tempat untuk berteduh. Maka selain fisik yang kuat, kita juga perlu untuk memilih waktu dan musim yang tepat untuk menuju ke Bukit Belvedere ini. Kemudian dari sisi Belvedere kita dapat melihat kota Matera yang indah dan tentu saja kita juga disajikan pemandangan kuno yang dapat membawa kita seolah-olah berada di zaman batu. Teman-teman, kalau kita bicara tentang kota Matera, berdasarkan sejarahnya kota Matera itu diawali dengan Sasi Matera. Kemudian kita bisa bertanya, sebetulnya Sasi Matera itu apa sih? Nah, Sasi Matera itu dimulai dari ini, teman-teman. Daerah perbukitan dan juga ngarai sungai Gravina, kemudian membentuk sebuah daerah. Pada zaman batu, masyarakat itu kemudian bekerja menggali perbukitan ini, kemudian mereka membentuk lubang-lubang yang akhirnya dibuat tempat tinggal mereka. Nah, dari situ kemudian mereka membuat sebuah pemukiman desa kecil untuk mereka tinggal yang lama-kelamaan seiring dengan berjalannya waktu kemudian membentuk sebuah kota yang indah seperti yang kita lihat di sana. Kota Matera yang sangat indah. Memang awalnya terbentuk dari perbukitan yang seperti ini.
teman-teman bisa melihat aliran sungai, dan kemudian perbukitan yang di sebelah sana. Awalnya itulah, dari situlah awal sejarahnya Kota Matera. Seiring dengan berjalannya waktu, dengan proses alam, Sasi Matera kemudian membentuk sebuah desa kecil dan menjadi kota yang indah dan unik. Oke teman-teman, kita sekarang akan jalan lagi, kita melihat Kota Matera yang indah, dan kita bisa melihat dan mengerti seperti apa Kota Matera itu terbentuk dan bagaimana masyarakat hidup dengan cara mereka memiliki rumah dengan diawali dengan perbukitan bebatuan. Yuk kita ikuti lagi ya perjalanan kita di sini dan mengikuti perjalanan ke Kota Matera. Matera dan daerah Sasi merupakan tempat-tempat ajaib untuk dijelajahi karena kota ini memiliki perbukitan batu yang indah dengan sejarah kehidupan masyarakatnya yang sangat tua. Nah, Kota Matera ini memang kecil teman-teman, maka gampang untuk kita berkeliling dengan berjalan kaki. Kita akan menemukan pemandangan yang luar biasa di perbukitan maupun di setiap lorong yang berkelok-kelok dan juga di atas setiap anak tangga yang curam. Pemandangannya menakjubkan dalam banyak hal karena tanjakannya yang curam, tetapi pemandangannya juga sepadan. Oh ya, walaupun Matera ini kota kecil, kita masih bisa tersesat berkali-kali saat berjalan melalui lengkungan batu dan melalui labirin jalan. Kita akan menelusuri jejak kita lebih dari sekali dan bahkan bisa jalan lebih jauh dari yang kita perkirakan. Ini yang terjadi pada saya selama saya berada di Matera. Tapi kota ini memang sangat menakjubkan, dan saya nggak sabar nih ingin kembali lagi ke sini, menjelajahi kota ini kembali, dan berjalan kaki yang menjadi pilihan terbaik bagi saya untuk jalan-jalan di Matera. Oke teman-teman, kalau tadi kita sudah melihat Sasi Matera, Kota Matera tua yang dibangun awalnya dari perbukitan batu dan ngarai sungai, dan sekarang saya berada di pusat Kota Matera. Teman-teman bisa lihat gedung-gedung di belakang saya ini adalah gedung-gedung yang sudah dibangun di abad modern. Nah, kelihatan banget ya perbedaannya antara bangunan tua Sasi Matera dan pusat Kota Matera di zaman modern. Sekarang saya mau mengajak teman-teman untuk jalan-jalan melihat Kota Matera di zaman modern, khususnya di pusat kotanya. Yuk, sekarang kita jalan ya. Pada zaman dulu, masyarakat Matera tinggal di kota gua bersama hewan-hewan mereka. Penghuni gua seringkali merupakan keluarga besar yang tinggal di sana tanpa air bersih, saluran pembuangan, dan listrik. Pada tahun 1952, pemerintahan Italia memindahkan seluruh penduduk dari kawasan Sasi. Pemerintah Italia memutuskan untuk membangun perumahan baru di luar kawasan Sasi yang lebih modern, dengan infrastruktur yang lebih baik dan lebih aman. Pemindahan ini dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi angka kematian dan penyakit yang melanda daerah tersebut, serta untuk memberikan kehidupan yang lebih baik bagi penduduk. Tentu saja pemindahan tersebut mengalami pro dan kontra karena banyak penduduk yang kehilangan rumah mereka dan harus beradaptasi dengan kehidupan baru yang jauh dari akar budaya mereka.
Sasi yang selama berabad-abad menjadi rumah bagi banyak generasi akhirnya ditinggalkan. Keputusan ini juga menyebabkan citra buruk bagi Matera yang pada saat itu dianggap sebagai simbol kemiskinan di Italia dan sempat dijuluki sebagai aib bagi Italia. Matera kemudian ditetapkan sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1993 karena menjadi contoh paling menonjol dari pemukiman manusia purba di Mediterania. Sejak saat itu jumlah pengunjung perlahan meningkat dan banyak gua telah direnovasi dan digunakan sebagai rumah, hotel mewah, dan restoran. Nah teman-teman, kota Matera ini juga, khususnya Sasi Matera, memiliki pemandangan yang indah di malam hari. Dan di sini membuktikan bahwa kota Matera memang memiliki situs sejarah yang sangat indah dan patut dilestarikan. Oke, teman-teman, itu tadi perjalanan kita di Matera, sebuah kota tua yang terbentuk secara alami, dimulai dari ngarai sungai dan perbukitan, dan sekarang menjadi kota yang sangat indah, bahkan dikunjungi oleh banyak turis di seluruh dunia. Oke, teman-teman, ikuti terus perjalanan saya. Kita akan terus jalan-jalan sambil belajar bersama, melihat hal-hal dan sesuatu yang unik dan menarik. Kita akan ketemu lagi di Jalan, Lihat, dan Cerita. Oke, teman-teman, Sobat JLC, itu tadi perjalanan kita ke Matera, kota tertua di dunia yang sangat indah. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman yang lainnya. Kita akan terus jalan-jalan sambil belajar bersama di sini di Jalan, Lihat, dan Cerita.